Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini, minggu ini kita ketemu lagi, masih bertemu di pelajaran biologi. Gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Bu? Baik, alhamdulillah. Tetap sehat ya, sehat semua. Nah, sebelum kita memulai pelajaran biologi ini, ada baiknya kita membaca doa dulu ya, membaca doa dulu supaya pelajaran kita hari ini dapat lebih mudah diterima dan semua dilancarkan oleh Allah. Baik, untuk memimpin doa, saya minta tolong sama Pak Andika untuk memimpin doa. Silakan Pak Andika. Silakan Andika. Baik, Bu. Teman-teman, mari kita mulai berdoa untuk kelancaran pembelajaran kita kali ini. Dan semoga apa yang dia sampaikan menjadi bekal ilmu kita di masa depan. Berdoa membaca surat Al-Fatihah dimulai. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Andika, terima kasih sudah memimpin membaca doa. Nah, saya akan mengabsen kamu. Tapi saya masih lihat nih, masih ada yang belum mengaktifkan kamera. Coba tampakkan dulu wajahnya yang manis-manis itu, yang sudah cantik, yang ganteng-ganteng juga. Sayang kan di rumah udah skincarean, udah pakai masker tapi nggak tampil di videonya. Yuk diaktifkan dulu videonya sambil di absen ya. Alhamdulillah hari ini kita lengkap ya. Sudah ada 12 orang untuk kelas IPA ini. Ya, untuk absen silakan seperti biasa bisa dicek cek di GCR-nya ya, masuk GCR, kemudian linknya sudah dibagi di sana, silakan untuk diisi kehadirannya. Nah, minggu ini kita akan belajar, kita akan masuk bab baru ya minggu ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup masih ada hubungannya dengan bab kemarin, bab yang lalu tentang apa ya? Keanekaragaman hayati. Ya, tentang keanekaragaman hayati. Nah, kalau yang kita sudah pelajari dari keanekaragaman hayati kemarin kan ternyata di bumi ini, di dunia ini banyak banget ya makhluk hidup ya. Kebayang nggak kalau misalkan ada 1 juta makhluk hidup, organisme gitu ya, organisme itu terus kita nggak kasih nama. Atau gini deh, kalau misalkan kamu nggak dikasih nama sama orang tua kamu, gimana ya? Saya nggak kenal dong gitu kan. Saya nggak bisa manggil Bu Novi misalnya. Saya nggak bisa manggil Ismut, atau saya nggak bisa manggil Resti karena saya nggak tahu ya kalau nggak dikasih nama. Nah, makanya perlu dikasih nama. Dari banyaknya organisme di keanekaragaman hayati itu harus dikasih. Baik, sudah muncul ya? Sudah muncul belum ya? Sudah Bu, sudah ada Bu. Sudah Ibu. Sudah Bu. Kita lihat. Nah, kita lihat. Ada ini PPT yang pertama itu ada. Kamu tahu ini kan ya gambar apa ini? Yang saya tunjuk pakai scroll ini? Sayuran, Bu. Sayuran ya. Kira-kira kata kamu sayuran ini ada di mana ya? Swalayan Bu, kalau ada di swalayan. Iya. Iya Bu, di pasar. Iya, ada di swalayan ya, ada di swalayan. Penataannya begitu bagus ya. Penataannya begitu bagus dari banyak sayuran itu kemudian ditata rapi gitu ya, ditata rapi di swalayan seperti itu. Nah, itu termasuk dari pengklasifikasian bukan ya? Sudah digolongkan belum ya kalau gitu? Di swalayan. Iya betul. Iya sudah ya, itu sudah termasuk ya. Nah, kemudian kita kamu bisa lihat ini?
Jerapah ya, Bu? Iya betul, ini ada jerapah, Harimau, Bu, harimau. ada harimau betul, ada apa lagi ini? Gajah, Bu. Ada Gajah, Bu. gajah, betul Gajah, ada Bu. gajah. Tapi ada yang aneh enggak ya? Bu, masa singa harimau sama Harimaunya, Bu. jerapah, Bu? Masa jadi satu habis dong. Iya, dia kenapa jadi satu ya? Jadi satu kalau di situ ada harimau, padahal harimau itu predator ya, dia karnivora ya, tapi dimasukkan Iya, ke Bu. dalam satu gitu kan. Nah, kira-kira apa ya yang akan terjadi pada kondisi hewan yang ini gitu kan? Pasti akan habis ya. Kondisinya gimana nih kalau begini? Habis dimakan harimau, Bu. Kan habis dimakan harimau. Nah, kita lihat lagi perbandingannya dengan gambar yang ini gimana? Udah Nah, ini baru bener, Bu. bisa nih, Bu. Iya, Bu. Udah bisa, Bu. Iya ya. Kalau itu udah pisah ya, sudah masing-masing ya, sudah Iya, masing-masing. Bu. Ini Ada lagi jerapah. musuhan, Bu. Iya, dia udah nggak mau tengok-tengokan gitu kan sama harimau, gajahnya juga. Nah, menurut pendapat kalian, manakah yang lebih memudahkan pawang untuk mengenali dan memelihara yang ada di kebun binatang? Yang tadi gambar pertama gitu ya, atau di gambar yang kedua? Yang kedua, kedua, yang kedua, Bu. Gambar kedua, Bu. Gambar yang kedua Gambar ya. kedua. Heeh. Nah, kamu bisa memberikan pendapat kamu di idea board. Linknya juga sudah saya berikan ya, yang di idea board. Nanti kamu bisa menuliskan pendapat kamu di situ. Jadi saya bisa tahu nih siapa yang sudah masuk pendapatnya, jawabannya gitu kan. Kita diskusikan lebih lanjut di idea board ya. Jangan lupa diakses idea board-nya ya. Iya, Bu. Minggu ini, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang tadi klasifikasi makhluk hidup. Ini ada kompetensi dasarnya. Saya masih menjelaskan prinsip klasifikasi. Kemudian ini adalah tujuan yang akan kita pelajari. Tujuannya kamu bisa atau kita semua bisa menjelaskan manfaat dari tujuan klasifikasi, prinsip dasar ya. Kamu bisa baca di sini. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian pengertian klasifikasi, lalu tujuan klasifikasinya, ada tujuan klasifikasi, kemudian ternyata klasifikasi itu bermanfaat loh. Untuk apa ya? Untuk apa di sini tujuan dari klasifikasi? Mengetahui persaudaraan. Mempermudah iya mengetahui mempelajari persaudaraan. Iya, ya tadi ya untuk memudahkan kita memilih sayuran atau buah gitu kan ya. Makanya si pedagang di supermarket tuh sudah melokasikan, oh ini untuk buah di sebelah sini, untuk daging sebelah sini, untuk ikan sebelah sini gitu kan ya. Kalau pernah ikut ke pasar kan ya? Pernah. Sering, Bu. Iya, pernah kan ikut ke pasar, Iya, Bu. ada los daging gitu ya, ada los ikan, los sayuran gitu. Secara tidak sadar kita sudah menerapkan tentang klasifikasi ya? Iya, Bu. Iya, betul. Kita sudah menerapkan itu. Kemudian ada dasar klasifikasi, ya kan? Yang paling dasar adalah persamaan, berdasarkan persamaan, perbedaan, manfaat gitu ya. Kalau yang tadi kan di pasar tuh berdasarkan manfaatnya ya, diklasifikasikan di tempat-tempatin ke tempat yang berbeda. Kemudian, nah klasifikasi itu ternyata ada 3 nih, ada sistem alami, sistem buatan, sistem filogenetik. Filogenetik itu apa ya? Ada yang tahu nggak ya kira-kira? Belum pernah dengar. Belum pernah dengar ya? Filogenetik itu apa? Kerabatannya, Bu ya. Kekerabatan, Bu. Kekerabatan Kerabatannya, Bu. Oh iya betul, betul Cecep, kekerabatannya. Iya, itu adalah tentang kekerabatannya. Kemudian ini ada klasifikasi secara alami, misalnya makhluk hidup dibedakan menjadi 2 gitu. Ada tumbuhan, ada hewan. Kemudian tumbuhan, hewan misalnya dibagi kelompok yang berkaki 4 gitu. Dia belum digolongkan atau dikelompokkan mana karnivora, mana herbivora, enggak kayak gitu ya. Tapi kita lihat gambarnya. Nah, ini ada hewan berkaki 4.
Ya, kemudian ini klasifikasi buatan. Buatan itu misalnya jadi kayak anggrek, tanaman hias, kunyit, tanaman obat-obatan seperti itu. Nah, dari yang tadi ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Iya, silakan. Siapa itu? Oh iya, Bu Resti, silakan. Mau diulangi lagi, Bu, tadi belum jelas tentang manfaat dari klasifikasi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Selain yang tadi di pasar, Bu, apalagi ya? Oh gitu, iya. Nah, dari penerapan dalam kehidupan kita ya, dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya, itu di mana namanya, di pasar tadi, di kelompok-kelompokan. Nah ya, terus di mana lagi gitu kan. Nah, kita tahu misalnya tanaman bayam, kangkung, itu bermanfaat sebagai apa, Resti? Kalau misalnya iya, sayuran. Terus kalau misalnya, kunyit, jahe, kumis kucing gitu ya, itu bisa digolongkan atau diklasifikasikan sebagai apa? Obat corona, Bu. Obat corona, iya. Bisa jadi empon-empon ya. Jadi bisa dibuat buat daya tahan tubuh kita gitu ya. Untuk selanjutnya, saya sudah mengupload LKPD. LKPD-nya ada 2, itu tentang pengklasifikasian, ada LKPD 1 dan LKPD 2. Kamu bisa langsung akses di GCR kamu masing-masing. Silakan didiskusikan. Saya sudah bentuk ya di GCR-nya juga saya sudah bentuk, sudah memberitahu apa anggota kelompoknya. Silakan diskusikan. Saya kasih waktu kamu untuk diskusikan LKPD 1. Untuk LKPD 1. Baik, silakan sesuai dengan yang sudah saya upload di GCR kelompoknya. Silakan diskusi dengan kelompoknya. Kalau masih ada, ya, Baik, Bu. Ya, Bu. smooth. Sudah selesai semua ya, sudah selesai waktu diskusinya. Baik, kita lihat LKPD-nya, hasil LKPD-nya. Mungkin ada, sekarang kita waktunya untuk presentasi nih, presentasikan hasil dari LKPD-nya, hasil dari diskusi LKPD-nya. Saya, Bu. Oh iya, silakan Novika. Gimana hasil LKPD-nya? Ada kesulitan nggak sebelum mempresentasikan ketika tadi diskusi? Seru ya diskusinya ya? Iya, Bu. Iya. Lumayan seru, Bu. Iya, silakan. Baik, Bu. Saya mencoba kita isi juga, Bu, ya. Kita sudah pilih mana yang hewan bertulang belakang, mana yang tidak. Iya. Ya, harimau, kucing, ikan, sama burung itu bertulang belakang, sedangkan kupu-kupu tidak. Lalu kalau dilihat dari reproduksinya, kalau harimau sama kucing itu tidak bertelur, sedangkan ikan, burung, kupu-kupu bertelur. Lalu Iya, benar. Iya. Terus? Lalu dari makanannya, kalau harimau sama kucing itu makannya daging, kalau ikan, burung, sama kupu-kupu tidak. Dan terakhir dari penutup tubuhnya, kalau harimau sama kucing itu ada rambutnya, kalau ikan, burung, sama kupu-kupu tidak. Iya. Nah, itu ya, Bu, dari isi dari tabelnya. Lalu selanjutnya hasil diskusinya itu dari jawaban yang pertama, tujuan dari melakukan kegiatan yang di atas itu adalah untuk mengetahui cara mengelompokkan hewan dari ciri-cirinya. Itu jawabannya, Bu. Dan kesimpulannya dari kegiatan ini yaitu untuk mengetahui ciri-ciri hewan untuk dapat mengelompokkan hewan-hewan yang ada di gambar seperti harimau, kucing, ikan, kupu-kupu memiliki tulang belakang. Kupu-kupu tidak memiliki tulang belakang, sedangkan harimau, kucing, ikan memiliki tulang belakang. Mungkin begitu, Bu, dari hasil diskusi kelompok.
Makasih Bu. Iya, terima kasih Novika, bagus sekali. Yuk, yang lain tepuk tangan buat Andika, buat Novika. Iya, sudah lengkap, sudah benar semua. Kita sudah memahami untuk mengklasifikasikan, mengelompokkan dengan cara yang sederhana ya. Misalnya hewan yang bertelur, kemudian hewan yang berkembang biak dengan melahirkan seperti tidak bertelur, atau hewan yang bertulang belakang mana saja gitu ya. Nah, dari hasil diskusi untuk kelompok yang lain, semua sudah paham? Sudah, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah. Tetap semangat loh belajarnya walaupun situasi pandemi kayak gini. Terima kasih ya masih tetap semangat belajar biologi. Karena biologi itu bagus ya, indah ya. Semakin kita pelajari, semakin kita menguatkan keimanan kita tentang kebesaran Allah ya. Subhanallah. Kalau tidak lagi ada pertanyaan, baik, saya akan coba mengakhiri. Tadi sebelumnya ada LKPD 1.2, maksud LKPD yang kedua, itu adalah tugas mandiri kamu di rumah untuk mengamati klasifikasi tumbuhan. Tadi kita sudah mengklasifikasikan hewan, sekarang kita mengklasifikasikan tumbuhan. Amati di sekitar kamu, kemudian jawab LKPD-nya. Next minggu depan pertemuan kita lanjutkan dengan klasifikasi tumbuhan. Sudah dibuka ya LKPD-nya untuk tugas di rumah. Jangan lupa dikerjakan, tetap semangat. Jangan lupa kalau keluar tetap pakai apa? Pakai masker, cuci tangan. Tetap pakai masker, jaga jarak. Pakai face shield, Bu. Iya, pakai face shield juga boleh ya, tetap. Habis lebaran ya, Bu, dikumpulkannya. Iya betul, Ismut, kita kumpulkan habis lebaran. Oh iya, selamat lebaran, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama, Bu. Sama-sama Bu, mohon maaf Bu, lahir batin. Kalau ada galak-galak sedikit, mohon dimaafkan gitu ya. Kita ketemu lagi dengan suasana yang baru, insya Allah di setelah lebaran. Selamat libur semuanya ya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri pelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap sehat ya, tetap sehat semuanya, dan jangan lupa bahagia. Iya. Bahagia, Bu, mau lebaran. Iya, Bu. Yuk, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.